Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, pagi ini kita mendapat kabar duka telah meninggal Rahmawati Soekarno Putri, ya, anak ketiga dari 5 bersaudara dari salah satu istri proklamator kita, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Tentu kita berduka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin kita ada beberapa hal yang berbeda pandangan dengan Ibu Rahma. Beliau meninggal tadi pagi jam 6.45 di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto pada usia 70 tahun. Tidak muda lagi, saudara, sudah nenek. Dan banyak cerita tentang sosok perempuan satu ini dari 5 bersaudara keluarga Soekarno ini. Anak-anak Soekarno maksud saya, ya. Tapi sebelum kita bicara tentang secara keseluruhan keluarga, saya bacakan saja beritanya. Tutup usia, berikut profil Rahmawati Soekarno Putri dari kompas.com, ya, tadi pagi. Ya, tutup usia, berikut profil dari Rahmawati Soekarno Putri. Saya bacakan. Kabar duka, politisi Rahmawati Soekarno Putri meninggal dunia Sabtu 3 Juli pukul 6.15 pagi tadi di Rumah Sakit RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Putri Presiden pertama RI tersebut mengembuskan nafas terakhir pada usia 70 tahun akibat terpapar COVID. Ganas nih, COVID ini ganas sekali, saudara. Semuanya tidak kenal usia. Memang kebetulan Bu Rama yang kena 70 tahun, tapi ada juga beberapa korban meninggal yang masih relatif muda. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sumi Dasko Ahmad. Kenapa Sumi yang menyampaikan? Kenapa Ketua Harian DPP Gerindra? Karena Rahma memang masih tercatat sebagai salah satu pembina, Dewan Pembina di Partai Gerindra, ya. Kemudian Rahmawati memiliki nama lengkap Diah Pramana Rahmawati Soekarno. Diah Pramana Rahmawati Soekarno yang merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara pasangan Soekarno dan Fatmawati. Yang pertama Guntur, kedua Mega, tiga siapa namanya tadi Rahma, keempat Sukma, yang kelima Guru. Oke, kita kenal semua nama-nama itu, nama-nama yang cukup dikenal oleh publik Indonesia. Rahmawati lahir di Jakarta 27 September tahun 1950 dan menjalani masa pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah di Jakarta. Mantan istri dari aktor Diki Suprapto ini sempat mengenyam bangku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1969, namun tidak selesai. Untuk kehidupan pribadinya, Rahmawati sempat menikah sebanyak 3 kali. Pertama dengan Dr. Martono Priatman Marzuki tahun 69, kemudian dengan Diki Suprapto tahun 75, dan terakhir dengan Beni Sumarno tahun 1995. Namun ketiganya berujung dengan perceraian. Dari pernikahan keduanya, Rahma dikaruniai 2 orang putra bernama Muhammad Mahendra Putra dan Muhammad Mahardika Putra. Masa kecil, Rahmawati kecil lebih banyak menghabiskan waktu dengan sang ayah. Rahma lebih banyak menghabiskan waktu dengan ayah di waktu Rahma masih kecil. Pada usia 3 tahun, sang ibu memutuskan meninggalkan istana sebagai bentuk protes terhadap Soekarno yang menikahi perempuan lain, yaitu Hartini. Ya, kita tahu Soekarno punya beberapa istri dan kehidupannya tentang perempuan memang cukup flamboyan, ya. Kita masih ingat bagaimana Hanung Bramantyo membuat film Soekarno yang kemudian saya sempat dengar samar-samar sempat bermasalah dengan keluarga Soekarno karena dalam film Soekarno-nya Hanung Bramantyo ini selain tentu saja ditampilkan sosok heroiknya, pejuang dan kepahlawan Soekarno, juga pada usia itu ditunjukkan bagaimana Soekarno dengan perempuan-perempuan kehidupannya lah gitu, ya. Nah, sana sini segala macam, sehingga kalau nggak salah yang paling marah adalah Rahmawati Soekarno Putri. Ibu 2 putra yang sempat bercita-cita menjadi dokter ini semasa kecilnya banyak menekuni hal-hal berbau seni dan olahraga. Ketika duduk di bangku SD dan SMP, ia belajar menari Jawa, Sunda, dan Sumatera. Rahma kecil juga pernah menekuni olahraga anggar, renang, dan bulu tangkis. Sekarang kiprahnya, ya.
Pada 2015 April, Rahmawati dilantik menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Gerindra oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ketika itu Ahmad Muzani. Jabatan itu masih ia emban hingga kini dan tertera di struktur organisasi yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saya berarti keliru tadi kalau saya katakan tadi Rahma menjadi anggota Dewan Pembina, ternyata di sini lebih tepatnya adalah menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai. Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi, ya. Selain menjadi politisi di Partai Gerindra, Rahma juga aktif sebagai Ketua Gerakan Pemuda Marhain atau GPM, pendiri Yayasan Bung Karno yang kini bernama Universitas Bung Karno, dan Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno. Mengutip informasi di laman UBK, selain mendirikan Universitas Bung Karno, Rahma juga melalui Yayasan Pendidikan Soekarno juga mendirikan sekolah-sekolah di berbagai daerah. Nah, itu beberapa profil Rahmawati Soekarno Putri. Dan publik Indonesia, rakyat Indonesia juga mendengar walaupun mungkin agak samar-samar ya, bagaimana perseteruan Rahma dengan kakak perempuannya Megawati Soekarno Putri yang pernah menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia. Di mata Rahma, Megawati kakaknya ini tidak mewarisi ideologi Bung Karno. Walaupun dalam pidato-pidatonya, dalam pesan-pesan resmi partainya selalu mengusung, membawa, memasang foto Soekarno dan sebagainya, tapi Rahma menilai bahwa Megawati sama sekali tidak mewarisi, bahkan tidak meneruskan perjuangan ideologi Soekarno. Nah, ini mohon dengan segala hormat dan mohon maaf saya tampilkan pernyataan Rahmawati Soekarno Putri agak sedikit panjang, tapi buat kita perlu juga ya. Megawati kan Ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan. Dari sejak awal 12 dosa yang saya coba. Megawati kan Ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan. Betul, emang iya. Dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum. Terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita, penjualan BUMN, banyak lagi itu. Saya lupa ya, tapi saya ingat ada 12 poin itu saya ingat. Tapi nggak diapa-apain. Nah, ini mana keadilan hukumnya di sini, kemana? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak negara loh, hak warga negara loh. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum, langsung dituduh makar. Itu kan sangat ini saya nggak ngerti nih. Penguasa sekarang ini maunya apa ini kayak begini? Mau tidak kehilangan kekuasaan? Kekuasaan betul, tapi harus bicara tentang keadilan yang artinya yang jurdil, kejujuran dan keadilan, tidak berbuat dengan kecurangan. Ini mengajarkan kepada rakyat kita untuk tidak berbuat adil di sini. Akhirnya apa? Itu jargonnya komunisme tuh, class straight, vertikal. Ayo, yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau cara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita. Bukan urusan khilafah di sini. Khilafah udah selesai. Yang namanya pimpinan orang-orang yang katanya dulu mengadopsi atau merangkul pemikiran khilafah itu sekarang sudah ada di tempatnya Jokowi kok, di tempatnya Presiden Jokowi kok. Orangnya ada di situ kok. Siapa, Bu? Kenapa harus tanya sama saya? Mbak Amal juga bisa jawab gitu. Ya, bisa dicek sendiri. Tapi itulah, ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran, dan lagi sebagainya. Dan ini adalah demokrasi, buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal, kapitalistik nih. Ini nggak sesuai dengan ajarannya Bung Karno. Bahwa dia sadar gitu, maka saya bilang itu biang kerusuhan itu Mega.
Dan ini membuka peluang komunisme tumbuh subur. Ketidakadilan, kemiskinan itu ladang subur. Itu Mbak Fremla. Oke saudara sekalian, ini dari suara.com ya, dari suara.com dengan sangat eksplisit, lugas ya. Rahma menyebut Megawati sebagai biang kerusuhan. Ini sebetulnya kita tidak bisa menerjemahkan sebagai perselisihan antar keluarga kakak beradik saja. Saya dan mungkin banyak rakyat Indonesia menerjemahkan sebagai perselisihan dua kubu ideologi, ya kan? Satu ideologi yang mengacu kepada ideologi ajaran Soekarno, nasionalisme, ya gitu kan? Mohon maaf kalau saya keliru, tapi ini diusung oleh Rahmawati. Sementara di sisi yang lainnya, Rahmawati berpendapat kakaknya justru sudah menjauh dari ajaran Soekarno, ya. Dia jual BUMN, dia akrab dengan asing dan seterusnya dan sebagainya. Dia ada 12 dosa katanya ya. Tadi walaupun secara rinci Rahma tidak ingat, tapi dia ingat ada 12 dosa Megawati terhadap negeri ini, terhadap bangsa ini. Dan menyangkut bagaimana jujur, adil segala macam ini juga nyata sekali bagaimana dari pernyataan singkat sekitar 2 menit tadi dari Rahmawati Soekarno Putri, bagaimana cintanya ya, cintanya kepada bangsa ini, kepada rakyat ini. Dia ingin rakyat ini maju, sejahtera, Indonesianya berdaulat gitu, tidak di bawah kendali asing. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang berseberangan dengan pendapat saya terkait Ibu Rahmawati Soekarno Putri ini. Tapi memang beberapa hal apa yang disampaikan Rahmawati terkait dengan kakak kandungnya Megawati sepertinya memperoleh pembenaran. Pembenaran itu bukan salah dibenar-benarkan, tapi pembenaran dalam arti konteks fakta-fakta menunjukkan seperti itu sepertinya ya. Bagaimana Rahma dengan sangat lugas juga menyebut bahaya komunisme, dan itu terjadi justru diberikan peluang. Ini menimbulkan peluang bangkitnya, lahirnya komunis, kata Rahma tadi. Dan beberapa hari lalu sampai tadi masih beredar pidato Ketua Umum PDIP Megawati yang mengucapkan selamat atas 100 tahun Partai Komunis Cina. Itu membuat kita sebagian, saya kira kalau saya terlalu berani mengatakan sebagian besar rakyat Indonesia menjadi miris, menjadi bertanya-tanya kemana kiblat Megawati sesungguhnya kan gitu kan. Nanti insya Allah kita bicara khusus soal pidato Megawati ini, tapi dalam konteks Rahmawati dan Soekarno, Terah Soekarno ini menjadi suatu yang memang pantas kalau orang bertanya kemana sebetulnya kiblat Megawati. Dalam pidato yang 2 menitan juga itu, Mega memuji-muji luar biasa PKT ya, Partai Komunis Tiongkok, dia bilang ya, mampu mengharmonikan dengan seluruh etnis, seluruh elemen. Ya bagaimana mungkin bisa harmoni? Faktanya bahwa penguasa Partai Komunis Tiongkok Cina itu menindas, melakukan kekejian kemanusiaan terhadap Muslim Uighur. Saya memang sangat yakin pidato yang dibaca Mega itu bukan dia yang tulis, tapi orang-orang di kelilingnya. Tapi tentu dia sudah membaca dan dia setuju dengan kontennya sehingga dia bacakan. Dan itu suatu pengingkaran fakta sejarah bagaimana penguasa komunis Cina menindas Muslim Uighur. Bukan kata saya, kata dunia. Dunia mencatat sekitar 2 juta sampai 3 juta Muslim Uighur dimasukkan dalam kamp konsentrasi. Yang di situ yang namanya keadilan, boro-boro keadilan yang adanya hanya kezaliman belaka. Dan para laki-laki yang dibawa ke kamp konsentrasi itu, rumah-rumah tangganya, anak-anak istri di rumahnya itu didatangi pejabat-pejabat komunis Cina, dan mereka tinggal di situ dipaksa bersama-sama hidup segala macam dalam tempo 1 pekan 2 pekan. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi, laki-laki asing dipaksa masuk, memaksa masuk maksud saya, dan pemilik rumah keluarga itu tidak bisa menolak. Mereka tinggal di situ, mengatur segala macam dan sebagainya di rumah-rumah Muslim Uighur. Dan ini yang diingkari oleh Megawati dalam pidatonya. Dikatakan bahwa Partai Komunis Cina bisa hidup dengan harmoni bla 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 bla. Jadi kembali ke soal Rahma, dalam beberapa hal memang Rahma itu bertabrakan secara diametral dengan kakaknya Megawati Soekarno Putri.
Yang satu sangat, kalau saya bilang sangat cinta, saya kira mungkin dua-duanya cinta pada Indonesia ya. Tapi bagaimana mewujudkan cinta itu yang menjadi persoalan, yang problem, yang menjadi masalah betul-betul. Megawati dengan kekuasaannya menurut tudingan Rahma memberikan peluang kebangkitan komunis. Yang itu sangat ditentang oleh Rahmawati. Dan memang walaupun sayup-sayup publik mengetahui, mencium aroma ketidakharmonisan, bukan cuma tidak harmonis ya, bahkan tanda kutip permusuhan antara keduanya. Rahma orangnya kita kenal, kita dengar dari informasi seliwar-seliwar, perempuan yang keras gitu ya, keras dalam prinsip, dalam sikap. Dan saya mendengar, mungkin saya keliru, tapi sampai akhir hayat Rahma mereka tidak bertegur sapa. Sekali lagi kita berduka kepergian Rahmawati Soekarno Putri. Kita sebagai sesama muslim mendoakan semoga Allah ampuni dosa-dosa Ibu Rahma dan Allah terima amal ibadahnya. Dan kita semua kehilangan, terutama tentu saja keluarga Universitas Bung Karno dan afiliasinya. Biar bagaimanapun Rahma adalah perempuan yang patut kita hormati. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.